Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikis salam alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan hadis yang ketujuh dari kitab Mawaidul Usbahiyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa man taha ulimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Qala Muslim alaihi wajah. Daripada Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita pernah bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, dan ia panjangkan kalimatnya la ilaha illallah, niscaya kata Rasulullah diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Alhamdulillah, 2 minggu yang kemarin telah kita bahas tentang pengertian ilmu fikih, bagian-bagian fikih, tauhid fikih dan lain sebagainya. Insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang apa akibat atau efek negatif dari kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membicarakan tentang kelebihannya, alangkah baiknya pula kita bahas tentang apa efek negatifnya atau kekurangannya atau pula mudaratnya jika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu setidaknya ada 2 ayat yang mengatakan efek negatif jika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bisa kita lihat surah Thaha ayat 124. Di sini Allah menyebutkan 2 efek negatif. Surah Thaha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Di sini Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling daripada mengingat. Inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka bagi dia nantinya akan ada kehidupan yang sulit. Ma'isyatan dhanqa, akan ada bagi dia kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan di akhirat nantinya dia akan kami halau dalam keadaan buta. Nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Di ayat ini setidaknya ada 2 ancaman atau efek negatif yang Allah katakan. Pertama, ma'isyatan dhanqa, dan di hari kiamat dihalau dalam keadaan. Ma'isyatan dhanqa ini
para ulama, bahkan para sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Sayyidina Ikrimah mengatakan ma'asyatan dan kaum ini, bagi dia kehidupan yang sempit ini, maksudnya kata Ikrimah, kehidupan yang sempit ini bahwa kehidupan dia itu akan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi hidupnya senantiasa berkelimangan dosa. Kenapa? Karena dia berpaling dari ingat kami. Dan ditambahkan Ikrimah lagi, selain kehidupannya penuh dengan perbuatan dosa, harta yang diperolehnya pun nantinya daripada harta-harta yang haram. Minimalnya harta yang syubhat. Itu maksud kata Ikrimah, orang berpaling dari ingat kami itu bagi dia kehidupan yang sulit. Sulitnya apa? Hidupnya penuh dengan perbuatan dosa, dan juga harta yang didapatkannya itu pasti berputar di antara harta-harta yang haram dan syubhat. Itu bahayanya kalau orang itu berpaling daripada ingat dengan kami. Pendapatnya Ikrimah, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan makna ma'asyatan dan ini, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa orang itu akan Allah sempitkan hatinya, Allah jauhkan ketenangan dalam jiwa. Hatinya terasa sempit dan juga ketenangan Allah jauhkan dari kehidupan. Jadi mau sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan pernah menemukan ketenangan dalam hidupnya. Dia sulit tidur, serasa tidak enak, karena Allah jauhkan ketenangan dalam jiwanya. Meskipun seandainya dia memiliki harta yang penuh dengan dia tetap ketenangan tidak akan Allah berikan kepadanya. Kenapa? Ma'isyatan dan kami berpaling dari ingat dengan kami, maka bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Ini efek negatif di dalam dunia saja sudah Allah rasakan ma'isyatan dan kami. Belum di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami halau di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kalau sudah buta di akhirat itu alamat pasti nantinya itu suul khatimah. Kenapa? Dia buta jalan di akhirat. Bagaimana dia bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau matanya itu buta? Dia tidak tahu jalan menuju surga itu di mana, karena Allah butakan matanya. Bahaya sebenarnya ketika Allah mengancam seseorang itu di akhirat buta, bukan sekadar buta biasa. Buta di sini, buta segala-galanya, bahkan bahayanya lagi, dia buta jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat dia akan nanti masuk dalam neraka. Jadi ancaman atau efek negatifnya jika kita berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ayat surah Az-Zukhruf ayat 30. Ada dua ancaman setidaknya dua ayat itu tentang orang yang berpaling dari zikir. Bahwa yang syai'ir rahman itu Tuhan. Wa qayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Qayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Orang yang berpaling, orang yang lalai daripada disebut nama kami Tuhan. Pokoknya tahu syaitan, saya Allah biarkan syaitan itu menyesatkannya. Allah biarkan syaitan menyesatkannya. Bahkan bukan hanya itu saja. Ketika Allah biarkan syaitan menyesatkannya, ditambah lagi bahwa lahu qarin, dan dia dan syaitan itu akan jadi teman atau
Setan menyesatkannya, bahkan parahnya lagi, dia dengan syaitan itu ada ikatan pertemanan. Ini yang berbahayanya ketika ada seseorang dengan syaitan itu qarib, pertemanan, ada ikatan pertemanan dengan syaitan, itu pun alamat dia akan meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah. Kenapa syaitan berada di tengahnya? Dan ketika sakaratul mautnya, yang akan membimbingnya ialah syaitan. Kenapa? Allah biarkan syaitan menyesatkan kehidupannya. Ini bahaya efek kalau kita berpaling lalai daripada zikir kepada Allah. Dunia dan akhirat akan mendapatkan azab. Baik ma'isyatan danqa atau di akhirat dalam keadaan amal, dan dalam dunia pun di dalam syaitan itu ada ikatan pertemanan. Ini bahaya. Setidaknya 2 ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang bahayanya jika kita itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikatan dengan syaitan bahwa lahu qarib. Ini 2 ayat yang sangat tegas Allah katakan orang yang berpaling akan lain daripada dia dengan siap-siap menerima 2 konsekuensinya. Apakah hidupnya dalam syaitan dan qaf, dan di akhirat pun nantinya akan dalam keadaan kita. Ini bahayanya jika kita tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan a'rada an-dzikrillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syaitan ini berbicara tentang syaitan. Syaitan ini asal katanya syaitan atau jauh daripada kebenaran. Syaitan ini adalah sifatnya. Karena syaitan itu bisa daripada bangsa jin dan bisa daripada bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan adalah karakternya, sifatnya. Tapi di ayat ini, meskipun Allah menyebutkan syaitan, itu sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu bukan sekadar sifatnya, tapi zatnya syaitan, yaitu iblis. Dia dengan iblis ini ada ikatan pertemanan. Ini yang bahayanya. Kalau orang sudah berteman dengan iblis, itu alamat dia akan celaka. Qarib dengan iblis. Syaitan ini ialah karakter iblis, menjauhkan seseorang dari kebenaran. Jadi kasih yang waktu, kalau menjauhkan seseorang dari kebenaran, itu bahasa lainnya adalah syaitan. Terlepas ia dari bangsa jin, karena minal jinni, ataupun bangsa manusia, syaitan. Kalau mengatakan seseorang syaitan itu, kalau karakter demikian itu pantas. Jangan saling kami katakan syaitan. Kalau memang kita menjauhkan seseorang dari kebenaran, syaitan. Jadi bicara tentang iblis ini memiliki beberapa nama. Di iblis ini ada beberapa nama. Di langit yang pertama sampai langit ke-7, bahkan di Lauhul Mahfuz, iblis ini memiliki beberapa nama. Dan kalau ada nama itu, dan kalau kita memiliki salah satu nama di antara iblis ini, kita kudu hati-hati, khawatir kalau kita pun nantinya juga akan jadi iblis. Jadi iblis ini punya panggilan khusus. Di langit pertama ada nama iblis, langit kedua ada nama, sampai langit ke-7. Bahkan di Lauhul Mahfuz pun namanya beda lagi. Jadi ada 8 nama iblis ini. Dan 8 nama iblis ini terkadang ada dalam karakter manusia. Ada dalam karakter manusia. Kalau karakter manusia tersebut ada dalam nama-nama iblis ini, rentan akan jatuh dalam
kebinasaan pula seperti iblis. Hati-hati, meskipun sepintas baik, namun kalau masih berada dalam nama iblis, itu berbahaya nantinya dalam kehidupan kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Iblis ini di langit yang pertama namanya adalah Abi. Atau ahli ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah pun harus hati-hati. Jangan sampai tergelincir dari tujuan ibadah. Karena iblis itu gelarannya di langit dunia atau di langit pertama Abi, ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadahnya niat yang lain itu berbahaya. Meskipun zahirnya ahli ibadah seperti iblis, kalau niatnya tidak lillahi ta'ala itu berbahaya. Jadi orang itu ahli ibadah mestinya selamat, tidak mesti. Khawatir kalau niatnya pun ada terbersit niat seperti iblis. Iblis dipanggil di langit yang pertama namanya Abi. Panggilan iblis yang pertama adalah Abi. Wahai orang yang ahli ibadah. Jadi nama iblis masyhur di langit pertama namanya Abi. Abi ahli ibadah. Di langit yang kedua nama iblis itu Zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud, orang yang seolah-olah penampilan zahirnya itu meninggalkan dengan dunia. Namun kalau tidak benar-benar zuhud, kalau cuma sekedar penampilan zahirnya saja zuhud, hatinya tidak, itu berbahaya juga. Kenapa? Tidak disebut dan kedua adalah zahid, orang yang zuhud. Kadang ada sebagian orang yang penampilan zahirnya seperti orang yang zuhud, namun hatinya masih tamak dengan dunia atau hukum dunia. Iblis pun gelarnya itu zahid, orang yang zuhud di langit yang kedua. Ahli ibadah di langit yang pertama. Bahkan diriwayatkan itu tidak ada satu jengkal di bumi dan di langit ini kecuali iblis pernah sujud di sana. Di rumah kita, di majelis kita, dimanapun dalam dunia ini, bahkan di langit pun tidak ada sejengkal pun, sakilan pun kecuali iblis pernah sujud di sana. Bayangkan ahli ibadah iblis. Tapi tetap celaka karena mungkin ada niat dan tidak lillahi ta'ala iblis. Kedua zahid. Orang yang zuhud pun masih kategori kalau niatnya tidak benar-benar lillahi ta'ala, beresikonya pun tetap ada. Kenapa? Sang iblis di langit yang kedua namanya adalah zahid. Sedangkan di langit yang ketiga nama iblis itu adalah Arif, orang yang makrifat. Jadi jangan bangga dulu, aku ini kenal dengan Tuhan seperti ini, aku makrifat dengan Tuhan seperti ini, aku tahu dia Tuhan seperti ini, macam-macam misalnya. Selamatlah dia pada mesti. Kalau kita adu makrifatnya kita dan makrifatnya iblis, kalah makrifatnya kita. Kenapa? Iblis sudah bisa berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan kita cuma sekedar tahu kata-katanya, tahu teorinya. Jadi jauh makrifatnya kita dibandingkan iblis. Iblis tetap hilang. Gelar di langit yang ketiga itu adalah Arif, orang yang arif. Tetap celaka. Kalau makrifatnya ini
bukan menambah dia dekat dengan Allah, malah memunculkan kesombongan dirinya di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Dia menganggap orang lain tidak semakrifat dia. Padahal makrifatnya jauh di bawah makrifatnya iblis. Tapi iblis tidak ada. Ada lagi yang keempat, di langit yang keempat, nama iblis itu adalah Al-Wali, wali. Kata wali itu masih berbahaya. Yang maksud itu cuma nabi. Iblis di langit keempat gelarnya adalah Al-Wali. Iblis dipanggil di langit keempat oleh para malaikat, sebutannya adalah wali, ya wali, ya wali. Bayangkan dulu seseorang yang dipanggil seorang wali, bersisa itu kan muridnya hampir semua bisa terbang, bisa jalan di udara. Bayangkan kalau muridnya kan itu, ya kabur. Selevel itu pun yang tetapnya diakui orang sebagai wali tetap matinya seolah kafirah. Jadi hati-hati juga meskipun punya banyak kelebihan, punya misal kalau adat yang banyak, tapi hati-hati kalau kita salah satu di antara orang yang akhirnya Allah copot kewalian. Kalau wali masih bisa dicopot, kalau nabi ada. Nabi maksud, kalau wali cuma mahfuz. Terkadang wali pun mau juga Allah copot kewalian. Ini kenapa meskipun jarang, tapi ada. Apakah setiap wali? Karena wali ini tuh, kenapa Tuhan demikian? Agar para wali itu meskipun tetangga misal wali sudah mengenal Tuhan baca-baca, dia kadang mau sombong juga. Kenapa? Khawatir kalau kewalian yang diperoleh saat itu, khawatirnya kalau tergolong wali yang dulu yang pernah Allah copot kewaliannya. Di zaman Syekh Abdul Qadir pun pernah mencopot beberapa orang wali, mencopot Sayyid apa itu wali. Dan tentang wali ini pun dimiliki iblis juga. Wali siapa? Wali iblis tadi. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Tapi boleh dikatakan demikian. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Karena iblis pun tetap wali. Di langit yang kelima, kata Imam Ghazali, iblis itu punya gelar taki. Orang yang takwa. Bicara ketakwaan sama iblis jauh takwa iblis dari kita. Takwa pun, gelar taki pun dimiliki iblis. Tapi kata Imam Ghazali tetap iblis celaka juga akhirnya. Kalau ketakwaannya itu ada embel-embel dunia, ada yang diharapkannya dari pujian manusia itu berbahaya. Karena takinya itu benar-benar takwa kepada Allah haruslah bukan sekadar takwa seperti takwa yang dimiliki iblis. Karena gelar iblis pun di langitnya kelima ada taki, orang yang takwa. Di langit yang keenam, gelar iblis itu adalah Al-Khazin, menjaga Al-Khazin jannah, menjaga surga. Bayangkan yang jaga parkiran surganya jadi satu neraka. Apalagi kita surga pada surga jaga parkirnya lama. Al-Khazin yang penjaga surga saja bisa itu. Iblis dari keenam berarti Al-Khazin jannah, Al-Khazin sang penjaga surga, penjaga pintu surga. Sempat iblis itu jadi Al-Khazin. Bahkan iblis itu sempat jadi pimpinannya malaikat karubin. Ada karubin, ada karubin. Jadi malaikat karubin itu siapa sayyidnya iblis, siapa tuannya, siapa maha gurunya dari iblis. Ketika iblis bergelar Khazin ini, iblis membawahi malaikat karubin. Malaikat karubin itu suruhan iblis.
Khadimnya iblis, anak buahnya iblis. Ketika iblis sampai makam yang ke al-Khazin, jadi iblis itu berusaha dari ahli ibadahnya, dari sudutnya, manfaatnya, terus level iblis sampai level Nabi Adam al-Khazin. Dan di langit yang ketujuh, ini gelar iblis. Langit ketujuh adalah Azazil. Ini gelar iblis, Azazil. Azazil ini bahasa Ibrani sebenarnya. Azza itu mulia, il itu Allah. Artinya apa? Orang yang dimuliakan Allah. Azazil. Namanya anak kan Azazil. Sedang Azazil adalah iblis. Orang yang dimuliakan Allah. Azazil. Azza bahasa Ibrani. Dibuat il itu Allah Azazil. Jadi hamba yang dimuliakan Allah Azazil. Disinilah level tadi iblis sehingga bisa lawan Tuhan mukalabah kayak Nabi Musa berbicara dengan Tuhan Azazil. Sedangkan di Lauhul Mahfuz nama iblis itu ialah iblis. Jadi iblis yang kita tahu ini, nama iblis di Lauhul Mahfuz, tertulis di Lauhul Mahfuz, namanya adalah iblis. Meskipun di dalamnya Abid, Zahid, Arif, Wali, Taqi, Khazin, Azazil, tetap namanya tertulis di Lauhul Mahfuz adalah iblis. Orang yang Allah putus asakan daripada rahmat Tuhan. Ujung-ujungnya tetap celaka, meskipun 7 gelar dimilikinya. Orang yang bolak-balik ke langit kawah tetap nantinya bisa berbahaya. Jadi hati-hati kalau kita ada di antara karakter-karakter ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini sebagai renungan kita bahwa hati-hati kalau masih demikian, khawatirnya kita kalau termasuk daripada gelar-gelar yang pernah dimiliki iblis. Karena iblis saking luar biasanya iblis sangat demikian. Namun yang perlu kita ketahui bahwa iblis itu hanya tidak bisa menggoda manusia, yaitu menyerah dengan orang-orang yang ikhlas. Iblis menyerah kalau musuhnya orang ikhlas. Daripada ikhlas itu iblis bisa menggoda manusia. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis itu ada 2 senjatanya. La uzayyinahum fil ardi. Iblis kuperhiasi bagi dunia. Hanya kusesatkan mereka seluruhnya. Dua yang memiliki 2 jurus andalan. Pertama, diperhiasi, dia buatnya indah dunia di matanya, lalu dia sesatkan mereka. Jadi jurusnya itu memperindah apa yang terlihat di mata kita, lalu dia bisa menyesatkan mereka. Namun iblis menyerah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, aku menyerah cuma hamba-hamba kau yang ikhlas. Selain daripada orang ikhlas, iblis itu sanggup menipunya. Kenapa? Orang ibadah yang ikhlas, ibadah lillahi ta'ala. Orang yang zahid yang ikhlas, zuhudnya lillahi ta'ala. Orang yang ma'rifat yang ikhlas, ma'rifat lillahi ta'ala. Orang yang walinya ikhlas, walinya pun waliullah, bukan wali iblis. Orang yang takwanya yang ikhlas, takwanya pun lillahi ta'ala. Jadi itulah kelemahan iblis. Dia sangat khawatir dan tidak bisa menggoda cuma kepada orang-orang yang ikhlas. Jika ibadahnya itu dulu pertanyaan.